lu lihat kemarin main masih juga bilang nggak bagus. Nggak, gue nggak bilang nggak bagus. Gue cuma bilang, ya ini nggak top notch. Ada yang lebih bagus sebelumnya. Kapan? Ya lawan Vietnam lah. Ya enggak lah, jauh lah. Beda Kamu lawan lagi. Australia lah. Ya, Australia kan tidak meyakinkan di grup lawan India. Nggak meyakin gimana dia menang sih. Betul, benar. Dia kok lu nonton nggak sih? Gua nanya lu nonton nggak? Nah, sekarang coba, ada nggak yang bisa menjelaskan? Dari mana? Nah, ada Dia nggak? udah kebentuk, timnya udah lama. Nggak, cuy. kenapa STY Dia- berani bermain terbuka? Karena udah lolos 16 besar, makanya main tanpa beban. Salam One Corner, jumpa lagi bersama saya Faisal Kreb di acara podcast One Corner, podcast yang selalu membahas isu-isu menarik dan informasi terupdate terkait sepak bola nasional yang akan kita bahas dari berbagai sudut pandang. Dan tema kita kali ini adalah sepak bola Indonesia pasca Piala Asia. Dan untuk membahas ini secara mendalam dan lebih detail lagi, tentunya saya nggak sendiri, karena saya juga sudah ditemani oleh teman saya yang juga merupakan founder dari Football Institute, Bung Budi Setiawan atau Buset. Selamat datang, Bung. Dan satu lagi tentunya yang sudah tidak asing lagi ini, belakangan ini gue sering ketemu banget sama dia nih. Sutradara kawakan yang juga pengamat sepak bola, Bung Andi Yusuf Bahtiar. Iya. Atau yang biasa kita panggil Ucup. Selamat datang, Bung Ucup. Baik. Dan satu lagi jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia sepak bola, yang juga mantan dari manajer Pelita Jaya. Siapa lagi kalau Bung Larumara? Selamat datang, Bang. Iya. Bang Larumara. Cool banget. Oke. Cool Hah? banget. Yo ini senior. Ya, Bang, mungkin sedikit nih Bang Ucup, Om Bud terkait kemarin dong kekalahan kita dari Australia. Tapi yang pasti kita sepakat dulu bahwasanya pertandingan kemarin level permainan timnas bisa dikatakan udah naik kelas. Mungkin dari Bung Budi Setiawan dulu gimana? Ya, Kreb, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi memang kalau kita melihat pertandingan Indonesia-Australia kemarin, itu betul-betul pertandingan terbaik yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi kita sangat terhibur, main terbuka, kita jual beli pukulan sama Australia keteteran, walaupun akhirnya kita memang jelek di penyelesaian akhir. Australia berhasil menyelesaikan semua peluang yang ada. Jadi memang terlihat perbedaan kelas, tapi secara menyeluruh memang permainan kemarin enak dilihat. Tapi memang ya hasil berkata 4-0. Walaupun sebetulnya cukup di 3-0, tapi di akhir menit terakhir kayaknya mental pemain juga udah pada turun tuh. Akhirnya kejebolan juga gol keempat. Tapi overall memang penampilan kemarin yang terbaik, salut dan bangga terhadap perjuangan tim nasional, para pemain di lapangan. Mudah-mudahan akan semakin berkembang, terutama nanti kita akan berhadapan lawan Vietnam 2 kali di PPD, lalu menuju selanjutnya Irak lawan Filipina. Itu dulu aja kayak. Yang terbaik, Bung Ucup gimana tuh? Pertandingan yang terbaik kalau menurut Om Budi? Dibilang terbaik mungkin bisa jadi perdebatan ya. Karena hasil akhirnya kita menang sama Vietnam. Cuman paling nggak tim ini berani gitu. Kita nggak pernah lagi punya tim nasional ketemu sama Australia bule-bule terus palanya bisa diangkat tegak lalu ya tuh jual pukulan. Biasanya kan main nunduk, nggak pede. Habis itu semua orang bilang bahwa pengaruh sepak bola Eropa yang mereka mainkan gitu. Padahal pemainnya bisa pemain lokal main di Australia. Permainannya cukup oke. Cuman ya itu dari 4 gol 3 gol kesalahan sendiri. Saya lupa malah gol ketiga kayak apa. Tapi gol 1, 2, 4 bisa dibilang kesalahan kita sendiri. Dari sisi kiri pertahanan kita ya? Dari sisi kiri, dari pemain belakang, gol terakhir bahkan kan back yang di tengah itu nggak ngejaga penendang yang terakhir. Babak kedua kita bahkan sempat ngurung mereka kan, neken lalu kebobolan. Saya ingat waktu lagi pertama kali lihat gol pertama dan kedua gitu, loh kok gol sih? Apalagi gol kedua ya, karena kan kita di situasi yang menekan. Jadi kalau dibilang apakah bermainnya kemarin membanggakan, sebetulnya sejak bermain kita lihat mereka lawan Vietnam, kita lihat Indonesia yang beda kan. Ada pemain-pemain baru yang
dipasang yang kemudian mengubah cara bermain. Tapi kan Vietnam nggak bisa disamain ke Australia dong. Betul. Tapi ada hal unik kan kemarin. Biasanya kita turun maksimal cuma 5 pemain baru kan. Sekarang ada 7 pemain. 7 baru. kemarin. Ada 7. 7 pemain yang kita sebut keturunan lah. Pemain Australia 11 keturunan semua malah. Jadinya orang-orang ini bisa membuat cara bermain kita beda. Nah, kalau Bang Mara siapa Bang? Gimana Bang? Pendapat Bang Mara dengan pertandingan kemarin? Kalau sampai orang bilang nggak bagus atau nggak puas kemarin keterlaluan. Udah, itu udah keterlaluan itu berarti. Jadi itu memang yang terbaik Bang dibandingin lihat gini laga aja. sebelumnya. Lihat data statistik. Ball position 48 lawan 52 loh. Tembakan Beda lebih banyak. tipis. Akurasi operan kita lebih tinggi. Operan kita memang kalah sedikit tipis. Jadi Shoot on goal kita kalah. Iya. saudara kalah. Oh, nggak sampai menit 43 mereka nggak pernah nembak ke gawang kita. Gol itu kan berdiri. Gitu. Jadi menurut gua sih itu memang terbaik. Main kebuka, berani mainnya. Menurut gua sih ya ini tim yang minim pengalaman di turnamen tapi berani main. Tapi makin banyak mereka bermain di kejuaraan kan kelihatan perkembangannya dari lawan Irak, Vietnam, Jepang. Terus sekarang Australia. Ball position kan naik terus. Ball position naik, artinya makin ketemu bentuknya. Nah, Budi juga bilang bagus. Dia bilang nggak bagus ya biarin aja. Si Ucup bilang nggak bagus, gitu kan. Jadi kalau golnya ya memang konsekuensi, ya memang kita lawan pemain yang lebih tinggi dari kita memang berat, terutama di kiper. Berat. Ya gol pertama, oke, lu bilang ini ya tidak juga salahnya Elkan. Maksudnya nggak begitu. Memang kalau di dalam posisi itu pasti dia siapa pikir loh mau bolanya Nggak bisa masuk ke diduga gawang lah nggak. kalau kayak gitu. Tapi gol kedua memang telat Asnawi. Tapi crossing, dia crossing atas masih bola di belakang juga kalah tinggi tapi kan nggak nyampe juga. Gitu. Australia pintar organisasinya. Ya main ya dia delay, kita pikir karena pemain muda, wah ini Australia mulai kena ini berat nih, dia naik. Padahal mancing, Australia maksudnya mancing kan. Delay ya, begitu di counter Game. tapi boleh pemain sampai bilang tidak membanggakan ya keterlaluan. Ini pemain, dia keterlaluan. Aja gua nggak tahu. Gua nggak tahu kriteria dia bisa kayak apa gitu. Nggak, soalnya mainnya. gini lah, kita Berarti hasil akhir lo Cuk, bukan, kan kita kan aneh dong nyebut Australia levelnya di atas kita di pertandingan semalam ya. Ada 2 pemain seklub sama Elkan main, nggak dipasang malah. Itu pemain-pemain rata main di Liga Australia secara umum. Enggak, semuanya rata-rata main di luar, Cup. Iya, tapi main di Ipswich. Si siapa Jackson Irvine cuma main di St. Pauli. Nggak di atas dong. Si Sandy Walsh kita punya pemain yang main di Mechelen. Kita punya pemain yang main di Viking. Kita punya pemain yang main di Utrecht, main di Wolverhampton. Iya, Terlepas dia mereka masih merata, rivals. Cup. Dia merata, organisasi jelas dan dia lebih lama. Kita kan baru-baru ini semuanya. Ya, lama, Gitu. baru mah nggak jadi ukuran bang. Emang masa kita harus pelatnas jangka panjang mulu terus abis gitu liga diliburin kan nggak gitu juga. Enggak gitu. Tapi lu Cep, lo setuju nggak kalau dari taktik yang diterapkan sama STY kemarin tuh cukup berhasil? Karena kan di luar dugaan juga. Kita mungkin memprediksi STY akan bertahan dan sesekali menyerang counter-attack. Tapi nyatanya kan bermain terbuka juga. Karena dari awal. STY persis kayak yang gue bilang ini, pede dia. Dia menghadapi lawan yang selevel buat dia. Perhatiin dong, lawan Jepang, itu jelas jauh di atas Indonesia. 5 back dipasang. 5-4-1 dan mainnya ditekan terus kita kan. Bertahan. Nah, kemarin Kalau main lebih dari terbuka. awal juga main. Karena dia melihat ini pemain Australia levelnya sama sama Elkan, sama sama si Patinama, sama sama Walsh. Artinya levelnya sama. Dia punya Marcelino pemain lokal gitu. Nah, sekarang coba ada nggak yang bisa menjelaskan? Nggak, ada Dia nggak? udah kebentuk, timnya udah lama. Nggak, Cup. kenapa STY Dia- berani bermain terbuka? Karena udah lolos 16 besar, makanya main tanpa beban. Kalau dari awal kita main kayak begini, kayak lawan Australia, waktu ketemu Irak, waktu ketemu Vietnam, waktu ketemu Jepang, lain cerita. Lawan Irak kan kita terbuka, lawan Vietnam terbuka. Cuma Organisasi lawan Jepang kita terbuka. permainannya. Organisasinya Itu Cup. loh. Lihat dong. Itu. Gila dong. Kan masih latihan itu kan. Bukan Tadi latihan. sebelum Gini, kamera nyala lo bilang latihan. Indonesia itu Sekarang aja belain. Indonesia STY main, autoin. tunggu dulu. Indonesia ini main di grup yang kecil kemungkinannya untuk lolos. Jadi sebetulnya itu
nggak ada beban. Kalah juga ya udah pasti, menang ya belum tentu. Artinya masih bisa fight. Kalau Indonesia main dari awal seperti main kayak Australia, gue yakin bisa Enggak lolos lah, secara meyakinkan. percayalah. Jadi apa ini sebetulnya memang jaim aja, main untuk no target aja, biar perpanjang kontrak. Ini dunianya atlet. Si STY berpikir untuk memenangkan pertandingan. Kalau kita berkomentar memang begitu, ada strategi perpanjang kontrak lah, ada apalah, ada inilah. Gue nggak tidak melihat itu sama sekali sih. STY pede lawan Australia. Australia kan tidak meyakinkan di grup lawan India. Nggak meyakin gimana dia menang sih. Betul, menang. Dia kok nonton nggak sih? Gua nanya lu nonton nggak? Dia pede. Australia belum nggak meyakinkan dong. Kalau India, Uzbekistan segala macam kan permainannya nggak seistimewa Jepang misalnya kan. Cuk, nama di turnamen dia bertahap tuh, ya kayak naik anak tangga permainan. Iya, STY tidak berpikir seperti itu kan. STY pede bisa menang. Kenapa STY nyerang? Dia udah pemain udah ketemu. Beda nih, pemain udah ketemu. Ini kan kontrak. Dia ada stimulus tambahan biar ketemu sama negaranya sendiri, Korea. Jadi kalau diperhatiin, STY itu butuh yang namanya pendorong untuk stimulus pribadinya dia. Misalnya apa? Waktu lawan Vietnam, mati-matian. Karena dia mau menghilangkan Gengsi Asia Tenggara. Kedua, dia 4 kali kalah lawan PHS. Jangan sampai ini PHS udah kagak ada, masih kalah lawan Vietnam. Itu. Lawan Jepang, ya Korea sama Jepang ya sama-sama Raja Asia Timur. Gengsi di situ. Yang kemarin lawan Australia Ini analisa tabloid bola nih kayak gini nih. Jadi kalau menurut lo formasi yang kemarin diturunin SC itu udah paling oke, udah terbaik tuh. Harusnya itu bisa dilakukan dari awal. Pertanyaannya kenapa itu nggak dilakukan? Dia kan punya ada 8 something. pemain baru kan? Naturalisasi atau apapun namanya lah. Yang dia pakai kan selalu 5. Memang betul. Kenapa dia nggak pakai dari awal? Betul pertanyaan itu. Kenapa dia nggak pakai 7 sekalian? Karena menunjukkan ya kalau dibilang untuk permainan terbaik kita oke lah. 7 itu kan muncul cuma di pertandingan terakhir. Kenapa harus muncul lawan Australia? Kenapa gimana Bang? Dengan komposisi formasi kemarin Bang? Iya, menurut gue yang pertama ya itu pilihan dia yang tahu kan. Satu, pasti dia mau nutup kekurangan dari tinggi badan, postur. Iya. Dia mau tutup itu dulu. Jadi disesuaikan sama lawannya. Disesuaikan lawannya dulu gitu. Lawan Irak kan tinggi. Nggak, mungkin karena kalau lawan Jepang kan main Jepang mayoritas punya kecepatan, makanya Elkan dicadangin. Karena Elkan terlalu lambat untuk di belakang. Blunder 2 kali untuk lawan Irak. Dia nggak lihat orang kok 2 kali. Iya. Tapi kemarin Indonesia main speed and power game ya. Memang ya namanya anak muda kan. Tapi yang perlu dipuji adalah bahwa mereka main 90 plus 8 ya kemarin totalnya. Iya, 98. Nggak ada yang lelah itu. Fisik boleh main. Walaupun di babak kedua intensitasnya agak menurun permainan kita. Karena mentok. Kalau ada dapat gol 1 aja naik lagi agak tuh. beda. Agak beda. Ya lawan Karena Jepang dia kan udah ke kiri kanan udah mentok. Wah, ini udah habis akal. lawan Jepang 3-1 kan beda mainnya. Gitu. Dan penampilan kita juga mendapat pujian juga kan dari pelatih-pelatih luar kan. Loh iya, kalau mau lu dapat pujian lu semua orang muji. Oh, selalu Ucup doang muji. yang nggak muji kayaknya. Nah, Bang. sekarang gini, Stephen Darby, semua pelatih di dunia dan komentator bilang Indonesia tim hebat kan. Apa yang terjadi kalau mereka bilang Indonesia tim yang nggak hebat? Diserang sama netizen. Iya. Iyalah. Itu kan pakuah aja. Sama orang bahasa Inggris pertama kali kita bahasa Eropa semua apa kabar kan? Bahasa basi. Bahasa kita kan ini Ibu Budi. Jadi mereka semua bahasa basi doang. Your country is very beautiful. Sampai baru 2 menit. Gitu. Sampai lu lihat kemarin main masih juga bilang nggak bagus. Nggak, gue nggak bilang nggak bagus. Gue cuma bilang ya ini nggak top notch. Ada yang lebih bagus sebelumnya. Kapan? Ya lawan Vietnam lah. Ya enggak lah, jauh lah. Beda Kamu lawan, lawan iya. Australia lah. Ya kenapa mesti beda lawan? Beda Emang lawan. Kalau kualitas lu ini. lihat hasil ya Vietnam. nggak ada jaminan nggak Vietnam kalah sama Australia? Ya nggak ketemu, Nah, ya nggak bisa dibahas. makanya Nggak dibahas. kan nggak ada jaminan. Enggak kayak yang apa yang kita lihat dong, Cuk. Jangan lu lagi ngehayal nanti ada Vietnam lu ketemu. Itu gila. Ya bukan, kalimatnya kemana-mana coba. Coba dibilang bukan gimana ya? Gue bukan nggak bangga, seneng ngelihatnya. Tapi apa yang mau dibanggain orang kalah?
Ya artinya lu nggak bangga. Ya apaan lagi? Iya, Gimana sih? Bukan nggak bangga, tapi Bangga. apa yang dibanggain kan? Bangga tapi nggak puas sama hasil. Iya nggak puas lah. Apa yang mau dibanggain? Nah, maksudnya Berarti dia apa? bangga dari sisi permainan, walaupun hasil kita memang kalah. Kita nggak Semua orang bilang nggak cara bicara main hasil. tuh. Udah lah, kita mau ngomong apa sih? Mau ngomong progres, Indonesia maju. Gua udah denger itu dari gua kecil. Orang 80-an bokap gua bilang, maju bola kita nih, membanggakan. Mana sampai hari ini gitu-gitu aja kok. Lu kenapa kemarin kena kagak ngomong kayak begini dia? Bagus nih begini nih. Biar seru. Kalau memang nggak rame nih. Tahu, buat kalau dari sisi individu pemain kemarin, siapa yang paling menonjol kalau menurut lu? Siapa? Marcelino kelihatan lah. Marcelino ya. Marcelino. Marcelino babak kedua kalau gua tarik Marcelino. Bola mentok. Gantinya siapa? Agak susah banget tuh kan. Kita punya 4 penyerang yang main cuma 1. Tapi 3 sama lagi kemana? Sananta kan nggak pernah ada di bench. Coba. Sananta, Dendi sama Dimas Derajat. Kemarin tuh Dendi dan Sananta nggak ada. Kan kasihan udah Dimas nggak pernah dibawa, nggak pernah dimasukin. Lu Cep siapa Cep? Yang paling menonjol kalau kemarin? Babak pertama ya Marcelino sama. Marcelino. Babak kedua udah mentok dia. Ivar oke, Ivar. Iya, Ivar juga iya. bagus. Justin Hubner ya oke. Menurut gua hampir semuanya oke lah, cuman ya Yang nggak oke apa? organisasi. Kalau lu semua bahwa sepak bola yang diingat hasil bener, tapi kan kita belum sampai di situ lihat cari hasil. Ini lihat cara mainnya dulu. Kita punya Pameo nyaris menang soalnya dari dulu. Nyaris ke Piala Dunia ya kan. Juara 2, runner up loh itu bahasa Inggrisnya. Juara 2. Third place kita namanya juara ketiga. Gitu. Kan makanya kita punya kayak gitu-gitu. Juara harapan. Juara harapan. Nggak ada juara mah cuma 1. Iya. Itu Iya, jadinya iya, ya gitu, nggak cuma hasil. Bang, kalau menurut Abang masuknya kemarin Sen Patinama Bang menggantikan Arhan, apakah sesuai ekspektasi nggak permainan dia? Iya beresiko, orang belum pernah main langsung pasang main. Kalau gua sih rumusnya donceng the winning team pertama. Kalau kita anggap yang dari fase grup ya memang yang udah ketemu feel-nya ya Pratama Arhan. Kalau dia mau ganti ya ganti lihat situasi. Lu Cep, Sen Patinama kemarin? Ya mau dari sektor dia aja yang diobrak-abrik. Dia nggak pernah main penyisihan atau sebelumnya Makanya. pernah main penyisihan juga nggak pernah main. Penyisihan waktu pra Piala Asia juga nggak pernah ada kan. Memang aneh kalau tiba-tiba di pertandingan sepenting itu dia ada. Gimana pun Arhan Akhirnya crossing dari sisi dari kiri terus. mulai dari dia terus kan. Padahal tugasnya back tuh harusnya gimana caranya supaya pemain sayap mereka nggak bisa crossing. Iya Kan? dia sering terlambat balik ya. Posisi kan Iya. di tengah kan. 3-4-3 kan mereka main kemarin. Iya. Nah, ya di tengah baliknya tapi kan terlambat. Yang 3 kan mesti nutup jagain pemain-pemain Australia yang cepat-cepat ada di tengah itu. Yang muter terus kan mainnya di situ rotasi. Kalau Mut gimana Mut? Ya udah ngomong begitu ya kita iyain aja. Setuju juga. Mau ngapain lagi dipanjangin? Ya maksud lu? Ya pendapat umum aja kita ikutin kalau soal yang ini. Nggak usah ditambahin. Kasihan sih. Nah kalau dari pemain naturalisasi semuanya kemarin yang paling oke banget mainnya siapa tuh? Gila, lo masih aja pakai terminologi naturalisasi lokal ini pemain Indonesia kira. Oh, iya, pemain Jangan Indonesia. dibeda-bedain. Ini Lihat loh pemain Indonesia. Australia nggak ada satupun aborigin. Semua putih hitam entah dari mana-mana lah ya. Nggak ada yang disebut naturalisasi kan? Ada. Komentator Indonesia gua. mesti begitu dong kalau mau maju mereka. Mungkin mereka kan udah dari dulu, kalau kita karena baru jadinya. Enggak lah, naturalisasi ini kan bukan yang pertama. Dulu ada Gonzales, ada Beto, ada Victor Igbonevo, nggak pernah tuh ada isu masalah naturalisasi sampai kayak begini. Ini mulai dari kapan ini kayak begini? Karena Ini mereka udah jadi 5 tahun. pertanyaan ini. Udah 5 tahun tinggal di sini kan Igbonevo. Nggak ada. Gonzales ini Masa orang karena sini. mereka nggak main di Liga 1 jadi dibilang naturalisasi kan nggak juga. Nggak kan aturan ketatanegaraan kan 5 tahun tinggal. Apa ini kan ada darah apa segala Kalau macam. Iya. secara undang-undang imigrasi Secara undang-undang memang imigrasi kan begitu. masih disebut natural terminologi ya naturalisasi. Bukan terminologi sepak bola nih. Terminologi imigrasi nih. Ya, yang penting mereka Indonesia. Udah jangan Yang penting ya dibeda-bedain. pemain Indonesia meskipun dia belum fasih bahasa Indonesia, belum hafal Pancasila tapi semangatnya. Tapi udah semangat- nyanyi lagu Indonesia Raya. Kelihatan tuh mulutnya komat kamit kemarin. Tapi kan semangat daya Lumayan. juangnya kan ini. Bagus, main Indonesia. Nah kan jangan sampai gue bilang mereka nggak hafal Indonesia Raya, atau nyanyi semua kan, tensin juga. Nyanyi kok, hafal. Berarti. Tapi biar gimana pun juga kan kita sepakat bahwasanya penampilan timnas kemarin tuh udah menunjukkan progres yang luar biasa lah. Ya yang kalau diinginkan. Progres ya,
yang diinginkan. Kan Lihat statistiknya aja lah. Mulai angka apa lagi? Kan Iya. catatan terakhir kan statistik. Mulai apa? Ball position 48% lawan Australia yang ranking 20 berapa? Shot on goal-nya 2. Jadi statistik Bang ya. Statistik. 2 atau 3 ya? 2 9 kali main, 1 kali menang, 1 kali seri, 7 kali kalah tuh gimana ya Bang statistiknya Bang? Kejebolan 27 kali, 6 kali ngegolin, minus 21 gol. Dalam 19 pertandingan, 17 kali Kan kartu gua bilang kuning. statistik lawan Australia. Ada aja nih jurus mencongnya nih. Gua Lo suka iya kan nih. gue liat, kan lu nanyain kan cara kemarin. Iya. Gue bilang cara main lawan Australia, lu lihat statistiknya. Kalau itu lu lihat secara akumulasi. Ini akumulasi 9 kali pertandingan akhir. 1 kali menang, Berapa 1 kali kali seri. Tapi lu 7 bisa kali bayangin kalah. sekali menang langsung hilang Vietnam. Hah? Hilang sekali menang Vietnam hilang kan? Ah. Ya apalagi? Kan Oh jadi Vietnam menghilangkan paling penting. dosa-dosa itu ya? Iya hilang Vietnam. Hilang? Oh. Vietnam. Pulang. Oke. Kita kan gitu, penting menang sekali, party, habis itu Nah. kalah. Dulu ya sering gitu kan. Iya. Menang, dipanggil sana, panggil sini, pesta sana, pesta sini, panggil pejabat mana, finalnya kalah. Kan ini Suka semua gitu. semua pertandingan disiarin. Lu lihat sendiri kan gitu. Progres dari lawan Irak kalau gol kedua nggak kejadian sih, babak kedua ya panik Irak lah. Ini soal semata-mata kalah pengalaman aja menurut gua. Kalah persiapan. Jadi Bud, lo sepakat STY sesuai target nih. Oh iya, 16 besar. sudah target. Nah, gimana tuh Bang? Udah target. Dan tapi sayangnya PSSI sampai sekarang kalau gua baca statement sih nggak pengen perpanjang. Semoga gua salah tafsir. Bukannya PSSI dikasih kayaknya target. nggak pengen Kalau perpanjang. U23 lolos 8 Kalau besar. lihat kalau kan masih digantung lagi. Sekarang masih sampai Juni kan? Lah iya, kalau lihat pelatih, ya kayak lihat aja lah, Urkas Tabares berapa puluh tahun, Jochen Lu 15 tahun. Dia orang Jerman Bang, latih timnas Jerman. Loh iya itu kompetisinya bagus. Ya ini Dia kan jangan mestinya ini, disamain. mestinya ini lebih lama lagi, Bud. Hah? Dia kompetisinya lebih bagus, Bud. Pemainnya lebih bagus dikasih waktu panjang. Lu masa kita begini yang kompetisinya begini terus kasih sebentar. Kamu gonta-ganti. Tapi memang sih kalau kita ngomongin, kalau lihat kebiasaan dia ya, bahwa pemainnya muda-muda, 21, 22. Kalau dia nggak dikasih 2-3 Waktu yang periode lebih panjang. lagi, waktu lebih panjang, kan pemainnya ini kan belum tentu dipakai lagi besok. Nah ini ngaco nih pemikiran kayak Bisa begini. gimana, Ngaco Bud? nih. Gimana, Bud? Namanya pemain terbaik, lu mau pelatihnya siapa ya tetap main. Nah, Lionel Messi pelatih Argentina diganti tetap dia main. Cuma satu. Waktu juara dunia kan beda sama tim 4 Ya tahun gimana? lalu. Tetap aja Lionel Messi langganan berapa belas tahun. Jangan biar gila cara berpikir kayak begitu lo. Ngaco aja. Sekarang gini, tanya dulu gantian. Nah, Lebih ada buat jawab. soal lolos 16 besar. 16 Oke, besar. Indonesia Walaupun dapat lo diem dulu. Iya. 16 besar memang kita lolos. Nah. Tapi kalau kita pinjam istilah temen gue, disundul Ah, iya, sama iya. Kyrgyzstan. Iya. Lolos. Artinya klaimnya ini nggak sepenuhnya 100% STY. Laki Lo lu Ditentukan oleh bukan tim juga lu lain. sanggup gitu. Lah, Sekarang satu gua lagi. tanya, gua tanya lu, kalau kita nggak kalah Vietnam, mau disundul sama Soviet pun nggak lolos juga, Bu. Iya, betul. Lah, jadi karena kita menang lawan Vietnam, modal tuh udah. modal jadi lolos. Modal. Lah iya kalau kita nggak kalah Target sama coronanya lain nggak halnya lulus. kalau kita kalah sama Vietnam, tapi kita tetap dikasih FIFA, ya Indonesia aja yang lolos. Ah itu bener disundul. AFC Cup tahun ini ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu yang lolos itu langsung peringkat 1, peringkat 2. Nggak ada nih juara 3 harapan nih, terbaik tuh gak ada. Jadi kita nih diuntungkan sama sistem. Yang gua tanya, yang 3 terbaik ini nanti aturan FIFA kan Afrika aja akun aja pakai aturan ini. Nah, iya, artinya dengan lu jangan adanya juga aturan bilang bahwa itu ini sampai diuntungkan. sundul. Lah memang kenyataannya begitu. Lah, enggak. Kalau Kalau kemarin kemarin- Oman yang menang, ya selesai juga kita. laki loser gitu. Nah, lu Jum, kayak Jum. Soal apa nih? Yang tadi itu 16 besar walaupun akhirnya ketolong Ya tapi kemenangan ya, Kyrgyzstan. ya ada benernya, tapi ya kita memang laki loser kan aturan. Mau nggak mau. Walaupun memang kalau lihat di videonya, ST itu tidur udah. Nggak nonton pertandingan, dibangunin sama pemain-pemainnya. Karena hasilnya tiba-tiba kita lolos. Kan golnya Koji itu baru menit berapa tuh? 80. 81. 1-0 terus sampai menit 75.
Kan kita lagi di Banjarmasin, gue matiin udah tuh. Iya. Gue matiin nggak nonton lagi. Gol tuh menit 80-an. Ini lu Indonesia lolos kayak nggak seneng lu berdua. Ngaco aja. Iya tadi Dia lu bilang seneng saya lah. sundul karena ini karena itu ya masih Ya memang literasi Ini udah begitu dibilang kan. sama ya, laki loser pengaturan masih aja bilang. Ya pokoknya masih pakai laki lu. pokoknya apapun itu kan sesuai target Bang, 16 Iya, besar. 16. Kan gitu. Sekarang targetnya tinggal satu lagi, 8 besar nanti di U23. 3. Kan gitu. Ya menurut gua sih ya cari-cari aja mau perpanjang sekarang, perpanjang yang akan datang kan sama aja. Kalau lu mau niat perpanjang. Artinya kan memang ini masih belum niat perpanjang. Masih ragu kayaknya. Masih ragu. Yang satu ngebet, yang satu ragu. Yang ngebet siapa? Ya yang terima 6 bulan lah. Pelatih dunia 6 bulan terima kontrak. Sampai Juni. Berarti si apa? Jadi kalau gitu gue bisa nanya dong, lebih butuh siapa? STY lebih butuh Indonesia atau Indonesia lebih butuh STY? Memang kalau gue lihat sih memang PSSI tahu situasinya. Posisi STY di bawah. Sementara gue kasih tahu nih loh. Nih gue pernah baca podcastnya Bambang Pacul kalau nggak salah. Hati-hati sama orang yang dicintai. Ini STY dicintai sama publik sepak bola nasional loh. Jadi Sama orang baik, bukan dicintai. Karena dia baik, makanya dia dicintai. Oh, Jangan gitu. abang pelintir. Gue dengerin tuh podcast tuh. Gue tahu tuh. gitu. Jadi kalau menurut gua mau perpanjang sekarang mah akan sama nanti ya sama aja perpanjang. Tapi kalau memang mau enggak, mending ngomong aja sekarang Nah enggak. enggak, jadi menurut Abang harusnya PSSI langsung perpanjang Kalau menurut atau gua, enggak sama sekali gitu loh Bang. kalau menurut gua kalau lihat mengacu Ini nih. kan Piala Asia udah kelar nih. Loh iya kalau mau ngacu pelatih-pelatih timnas yang ratanya berhasil itu kan panjang. Uruguay semifinal Oscar Tabares kan berapa puluh tahun juga. Kan lu tinggal lihat Des sama aja yang bawa Prancis juara kan lebih dari 2 kali, 2 termin. Ya dia juara Piala Dunia. Lah, ini Makanya kan- diperpanjang bisa Loh masuk itu kan finalis lagi. masalahnya apalagi 16 pemainnya besar bagus. Asia. Nah, ini kan dia bangun, Bud. Lu bangun. Kalau pemain kita bagus ya kita bisa ini kan dia nyari ini tapi ini. Tapi kan lihat yang utama lah perbedaannya lah dari segi fisik dan mental kan berubah. Ya wajar lah, fisik bagus pemain dari impor. Main ya bagus pasti secara fisik. Cuma artinya dengan pemain yang dia pilih, naturalisasi itu nggak bisa mencapai target yang dia mau secara pertandingan per pertandingan. Kan begitu. Jadi yang diandalkan pemain naturalisasinya akhirnya juga nggak bisa jalan juga. Mentok kan kata Abang bilang babak kedua lawan Australia. Di mana sentuhan magisnya dia sebagai pelatih ngeliat situasi mentok kayak begitu? Kemarin kita udah lihat waktu lawan Jepang mentok juga kan, Elkan dimasukin Jadi striker. jadi striker. Ya mohon Iya, maaf aja. Pelatih Tarkam juga begitu Bang cara pikirnya. Masa pelatih kelas dunia disamain sama pelatih dunia? Makanya Jainuddin Amali juga nanyain juga. Nanya gitu kan. juga. Nanya kenapa tuh Elkan dimasukin jadi striker? Ya memang secara strategi sih dia bilang kan kalau ini pemain tinggi, pemain Jepang Dia nggak nyari setinggi itu. harapan, Nyari iya. harapan. Tapi Ya, untuk bola-bola ya atas kita punya Ramadan yang di bench aja nggak ada, yang tinggi juga kan. Tapi nggak ada 3 striker lah yang nggak pernah kita lihat di tim ini. Kan pemainnya itu aja terus yang dipakai. Artinya bahkan dia sepertinya tidak terlalu percaya dengan materi pemain yang dia bawa, tapi lebih percaya sama pemain-pemain yang baru dia ini dikasih paspor hijau. Itu. Ya, tapi mungkin apapun itu, mungkin pelatih hal yang lebih tahu lah kondisi Jadi yang pemain. tahu Iya. pelatih, tahu. Nah jadi kalau menurut lu Bud, gimana Bud? Apaan? Diperpanjang sekarang aja atau nanti atau gimana nih Ya, harusnya kan- statusnya STY? Kalau ngomongin perpanjangan kontrak sekarang kan kepagian. Kayak kemarin kita nih malam main lawan Jepang tiba-tiba pagi udah ada desakan untuk perpanjang kontrak. Itu kan nggak elok, nggak etis. Jadi janganlah PSSI ini dibuat seperti kayak variety show. Mempertahankan atau tidak mempertahankan pelatih timnas itu dengan voting, desakan dari netizen. Ini kan nggak benar juga kayak begini. Nggak boleh dong kayak begitu. Bahwa ada aspirasi menyampaikan STY bagus, iya. PSSI kan juga nggak buta juga. Kan ngelihat dari pertandingan ini segala macam. Tapi kalau mendesak-desak kayak gitu, ya itu nggak pantas kayak begitu. Jadi kita patut beranggapan, ini ada motif apa, kenapa sampai harus maksa-maksa. Emang kalau bukan STY, langsung emang timnas kita jadi kiamat gitu.
Nah, menurut lu ada motif apaan tuh? Ya, gue ngeliat ada motif selain sepak bola di Apa sini. tuh? Ya sekarang begini aja. Lu, Bud. Jangan begini. STY pelatih dunia dikasih perpanjangan kontrak 6 bulan diterima sama dia. Orang ngelihatnya ya berarti dia lebih butuh Indonesia dibandingkan Indonesia lebih butuh STY. Seperti yang Bang Maret bilang, PSSI ngelihat STY di bawah angin. Apa alasannya, rasionalisasinya STY menerima 6 bulan itu? Kalau gue jadi dia mah gue minta 3 tahun. Gak mau gue kalau 6 bulan, emang gue pelatih apaan? Berarti posisinya kayak nggak punya kan? Kayak nggak punya. Cup, lu Cup. Gimana, Cup? Ya balik lagi, kayak gue bilang tadi, kalau dia terlihat lagi mau membangun sesuatu, dan itu butuh jangka yang panjang. Emang nggak perlu, kayak Bang Mara bilang, nggak perlu nanti atau sekarang, perpanjang aja udah. Perpanjang aja. Agak bener lu nih mikirnya. Apa yang bener sama dia? Soalnya kan, kalau ukurannya, ini bukan ukuran dia sukses apa enggak atau membanggakan apa enggak kalau gue sih. Ya dia terlihat mau membangun, dia bikin tim pemainnya umurnya 18 sampai 22 kan rata-rata. Pemain yang di atas 25, 27 kan nggak banyak. Oh enggak, tapi kan dia kan tetap kesini kan tetap senior. Kalau senior bicara trofi Betul. Tapi dia prestasi seperti harusnya mau membangun sesuatu dan mungkin dia punya target 3-4 tahun ke depan. Yang harusnya dia udah presentasikan lah ke PSSI. Dan itu bisa jadi alasan kenapa PSSI harus memperpanjang dia. Kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau ukurannya adalah, ya itu tadi, pada akhirnya dia cuma mengandalkan pemain-pemain yang dia cari di Eropa, diambil ke sini, ditaruh di lapangan. Lalu kemudian kalau pemain ini nggak jalan, pemain-pemain yang main di liga kita itu malah nggak dia pasang, ya siapapun bisa jadi pelatih seperti itu. Iya. Ya, Kita main udah bagus aja, Elkan masih disalahin kemarin sama dia. Gimana tuh? Ini gara-gara gol bunuh diri kita jadi rusak rencana nih semua. Jadi selalu ada alasan dalam setiap pertandingan. Elkan itu pemain yang membuat 2 gol tercipta loh lawan Irak. Makanya dia nggak ada di 2 pertandingan kemudian. Gue nggak bilang aneh dia ada di Australia ketika lawan Australia sih. Tapi kemudian kan Elkan sering hilang-hilang juga sebenarnya. Nggak tahu, mungkin setelah lawan Irak kan kita ketemunya Vietnam sama Jepang ya, yang Elkan mayoritas pemain itu punya kecepatan. Elkan agak sedikit lambat untuk belakang. Kalau speed. Makanya yang dipasang Rizky Ridho yang lebih motong-motongnya lebih cepat dia. Iya, tapi kecepatan itu bukan kecepatan, pemain kita juga punya kecepatan. Kalau di kampung kan pemain kita pendek-pendek, lari kenceng-kenceng. Ya maksudnya sama kecepatan. Sprintnya belum tentu kalah loh. Australia itu kan gitu sebetulnya. Irak juga. Bukan itulah alasan strategis pasti. Oke lah. Mungkin sebelum kita lanjutin lagi kita games dulu lah nih kayak udah tegang nih kayak bicaraan kayak harus agak dikendorin dulu tensinya. Udah cemberut nih lihat. Ya ini menurut gua memang PSSI juga tidak melakukan ini sesuai regulasi. Di satu sisi ya STY juga karena udah di bawah angin juga ya bilang apa terima. Oh di mana-mana orang 6 bulan sebelum kontrak selesai kan mesti perpanjang, mau terus apa enggak. Terusnya memang nggak ada yang 6 bulan. Dan ini terima 6 bulan. Iya 6 bulan terlalu pendek. Terlalu pendek. Kira-kira apa Bang alasannya diterima Bang? Ya. BU. Enggak. Lagi. Iklannya banyak. Iklannya banyak. Masa Dia punya akun IG yang isinya cuma iklan doang. Akun iklannya Segitu banyak. populer. Tapi ya, jadi apa dong? Ya kita tuh selalu bilang STY pelatih hebat. Ya itu bisa kita perdebatkan lah. Kan dia ngalahin Jerman. Tapi ketika Korea Selatan ngalahin Jerman, tim itu udah nggak lolos babak kedua, iya kan? Tanpa STY, Korea Selatan pernah semifinal Piala Dunia. Jadi artinya, ya dia pelatih kelas dunia betul lah. Tapi timnya kan Korea yang dia latih waktu itu. Kan pulang dilemparin telur busuk itu Korea sama supporternya. Iya. Terus di sini diagung-agungkan seolah paling berjasa. Karena ngalahin Jerman, ukurannya cuma itu aja. Bukan, karena iya kita kan baru 17 tahun nggak masuk Piala Asia. Dan ini kita Piala Asia kan lewatnya zona kualifikasi, lewat kualifikasi. Jadi udah cukup teruji lah. Teruji dong. Itu wajar lah itu. Ada lolos U23 lolos, U20 nggak yang ujuk-ujuk atau ada di grup Piala Asia. Jadi dia tuh susah amat sih ini bilang, yo iya dia orang ini ada baiknya, ada ininya, ada budi baiknya lah buat timnas. Gua pakai nama dia aja, ada budi baiknya lah. Itu masih anggap juga 0 juga. Gua juga gua nggak bilang 0. Gitu. Tapi yang seharusnya dia bisa melakukan ini tuh
di waktu-waktu sebelumnya. Ini kan kayak dicicil. Lo harusnya bisa Yang membayar yang kontrak, mana kenapa? ya, Bud? Yang Mana suatu dicicilin sebelum- mana? yang Loh, mana? lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Ya Jepang kan bisa tergantung seharusnya main lawan analisa Australia. awal. Kan dia Oh, juga nggak mungkin. tergantung analisa di Lah, awal. kalau Iya. pikirannya udah perpanjangan kontrak, ya emang mempengaruhi cara main. Ini kemarin udah lolos 16 besar, udah main tanpa beban. Udah pikirannya ngayal ketemu Korea Selatan. Beda. Ya siapa tahu kan. Bukan nggak mungkin kan dengan catatan Korea Selatan juga menang lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Ini aja Irak kalah kan. Iya. Irak yang dipuji-puji. Korea Selatan draw loh sama Malaysia. Ya, ini sama. Meskipun Malaysia nggak lolos, tapi dia draw sama Korea Selatan. Dan Malaysia tuh mau diarak katanya kan. Datang. Membanggakan bisa seri lawan Korea. Bayangin dia nggak lolos 16 besar aja diarak, masa Diarak. lu kita udah Masa lolos kita- 16 besar masih lu caci-caci maki juga sih. Lu gila nih kan. Bukan dicaci maki, jangan begitu. Bukan dicaci maki. Mengkritik kan hal biasa. Presiden kita aja dikritik biasa. Gitu. Masa Kritik pelatih ada sayangnya. timnas, masa pelatih timnas nggak boleh dikritik, ngalahin Dia presiden? nggak ngeritik. Kan ini yang ditanya sama Krep kan perpanjang apa enggak gitu aja. Iya. Lu kan beli dia juga enggak? Lu bila jawab iya kan lu nggak beli juga. Iya aja. Ini lihat aja perjalanannya masih panjang kepagian ngomong perpanjangan kontrak sekarang. Selesai Piala Asia, kan di review dulu gimana catatannya. Kan begitu. Jangan, Ya udah, tapi Bang. nggak usah didesak-desak untuk perpanjangan kontrak. Nggak lazim itu. Nggak etis. Oke lah, kalau gitu kita games dulu lah, Bang. Oke lah. Mungkin dari Bang Mara dulu lah. Yang paling senior coba nih kita tanya. Pemain naturalisasi kemarin yang paling oke mainnya siapa, Bang? Lu jangan tanya pakai naturalisasi. Iya, Pemain pemain Indonesia yang kita. belum lancar berbahasa Indonesia. Iya. Udah pemain Indonesia yang belum lancar Siapa? berbahasa Indonesia. Kemarin Ivan Jenner bagus. Ivan Jenner. Cup. Pemain Ya udah jangan diulang-ulang lagi. Pemain tadi itu. Lo mau coba main Australia nggak apa-apa. Ivar Jenner. Oh sama ya. Lu Marcelino. Nggak, dia nanya pemain keturunan. Naturalisasi emang maksudnya Iya, keturunan. Keturunan Katanya Ambon pemain dia. Indonesia. iya. Pemain Indonesia. Oh, iya, Udah benar, jangan iya, lagi kita terminologiin soal naturalisasi, soal Enggak, karena dia lokal. nanya itu. Dia nanyanya itu, dia spesifik. Iya. Berarti dia yang Udah, salah. naturalisasi. Jangan lagi tuh pakai istilah-istilah Jangan. itu pembelahan terhadap sepak bola kita. Dosa itu kayak begitu. Ini orang Indonesia semua. Ini yang mainin isu ini Kali ini dia yang bener nih, tidak Bang. bertanggung jawab. Bener nih kali ini nih. Rusak sepak bola kita nih gara-gara Lumayan, isu Bang. kayak begini nih. Ini baru sekali ini nih di sepak Terminologi. bola kayak begini nih udah kayak pilpres. Kan Terminologi salah tuh. Departemen Imigrasi hilang dulu di sebentar. Gila. sini. Iya. Janganlah. Terminologi sepak bola nggak begitu soalnya. Dan kalau menurut lo nih, siapa pemain yang harus dicadangin kemarin? Yang nggak pantas untuk masuk tim inti kemarin? Waduh. Kuat nih semua pantes lah. Tapi kalau ngelihat Lihat penampilannya, penampilan ya Sen harusnya nggak main. Arhan. Menurut Harusnya lo? Arhan. Ya kalau lihat catatan 3 pertandingan sebelum, ya Shane nggak main lah. Nggak pernah main kok. Arhan lah di situ harusnya. Terlepas tar hasilnya kayak apa ya. Tapi harusnya dia ada di situ. Ini STY bisa berabe nih sama Andre Rosiade nih. Dia cadangin mantunya. Oh Iya. Di pertandingan penting Nggak lagi. yang penting mantunya Andre dia cadangin. Iya. Bang siapa bang? Ya kan gua udah bilang tadi. Pemain yang Yang mana? harusnya dicadangkan kemarin Ya, di sama. starter. Sama. Sen juga semua ya berarti bang? Sama. Kalau enggak ya Elkan. Gue lebih milih Rizky Ridho pada Elkan sebetulnya. Nah kalau secara overall bang, Sen Patinama atau Pratama Arhan? Ya Pratama Arhan, mana lagi dia mantunya temen gua Andre Rosiade. Jom lu ya Jom. Pratama Arhan atau Shane? Iya. Pratama Arhan lah. Udah main 3 kali. Terlepas kalah menang ya, tapi udah teruji di lapangan. Udah ketemu Atmosfernya feel-nya. tuh, atmosfernya. Udah ketemu feel-nya dia. Jadi Udah sama turnamen. Sen kemarin atmosfernya belum ketemu. Belum. Dia pernah ngerasain Piala Asia, ataunya main di situ. Ini kan turnamen yang mainnya cuma paling banyak sampai juara main berapa kali sih? 6 cuma kan? 8. Apa? Enggak dong, 6 dong. 16, 8, 3. 7 kali main maksimal. Kalau ini kompetisi nggak apa-apa, dia tiba-tiba ganti pemain yang nggak pernah main. Ada waktu nyoba kan, aklimatasi dengan situasi kompetisinya. Jadi Ini kan kan nggak di punya. awal-awal lu ngomong, lu mempertanyakan kok
ini pemain Udah jangan mundur ke belakang, kita bicara ke depan, masa depan. ini pasti generasi yang suka bilang zaman gua dulu nih. Zaman Om dulu. Lu mau jawab dulu? Gak usah lo tanya lah, ini udah sama jawabannya. Pertama. Nah, sekarang dari lo nih. Nilai STY 1 sampai 10 dari performanya dia selama di Piala Asia ini. 5. Oh, kenapa 5 lo? Ya 5. Jangan dari 4 pertandingan yang paling enak dilihat cuma lawan Australia doang. 4-3. Lawan Vietnam jadi kayaknya lawan Australia, Bud. Apaan? Enggak sepanjang Enggak, Piala sepanjang Asia. Asia. Secara ini turnamen. Nah, turnamen. Cuma di Piala Asia kan? Lawan Vietnam kan bagus juga buat mainnya. Iya, Ya, dia bagus. bilang waktu Vietnam dia bilang 7. Sekarang dia bilang 5. Gila. Kagak. Dia masih ada rekamannya. Lu bilang 7. Lu Dia turun. Ya kan pertandingannya Overall, Bang. Dia bertambah. overall, Jadi dia overall. harapannya ini kan juga pasti berubah. Abang gimana? Lu coba. 6 lah. 6. Soalnya pasti di atas 6 nih. Biar 5, 6. Ah, gitu. Abang berapa? Ya udah yang benar dia tebak kan. Ya udah di atas 6. Ya berapa? 6,2. 7. Aduh, jauh. Nah, kenapa menurut Abang 7? Lah lihat dong, lihat progresnya, lihat orang dia begini deh Krik. Lawan Irak lu terus lu mau ngarep menang kan ya. Seperti yang gue bilang, timnas masuk Piala Asia ini mengusung misi Mission Impossible. Lihatnya lawan Irak mantan juara Asia, Jepang juara Asia, Vietnam ini, tapi kita bisa kalahin Vietnamnya, lolos 16 besar. Kok Mission Impossible? Terserah lu mau bilang lolosnya karena disundul, karena Jumat Barokah, jalur Tuhan. Iya. Kan nggak salah, tapi kan Takdir, faktanya jalur takdir. Jalur takdir lah gitu kan, ya jalur Tuhan aja jalur Tapi takdir. jangan Mission Impossible dong. Impossible is nothing harusnya. Nah, enggak dong, ini secara kan perlu belajar dulu secara angka dulu. Gitu. Angka dulu dong. Nah, dari peringkat aja kan ini udah geter. Di mana 146 lawan 67 100%. Nah, ketemu lagi. Nah, kalau Vietnam agak tipis ya. Bedanya Vietnam kan kita udah 4 kali main ketemu. Jadi STY tahu lah. Lawan Jepang 17, iya bergelombang tuh serangan. Nggak berhenti, nggak dikasih napas. Ya wajar kasih napas. Jadi 5, 6, 7. Iya. Puncaknya di sini. Oh iya, memang STY memang menurut gua ya mau perpanjang sekarang sama nanti kan sama aja menurut gua. Kalau dia kan memang nggak mau. Dua-duanya. Bud, sekarang kan Piala Asia udah kelar nih. Kira-kira apa yang harus dibenahi? Udah kelar untuk melihat Indonesia, hasil maksudnya. yang ada. Ya STY benahi dia sendiri dulu lah. Sebelum nyuruh membenahi yang lain, dia benahi dulu diri dia sendiri. Benahi diri dia sendiri. Dia kan mengkoreksi, bilang katanya perbaiki kualitas liganya. Sekarang gue tanya, 4 tahun dia di Indonesia, pernah nggak dia ketemu sama pelatih Liga 1? Ngajak ngobrol pelatih Liga 1? Gue titip ya, ini pemainnya, lokasi makan ini, latihannya porsinya kayak gini, biar nanti pas di timnas, bagus. Ada nggak dia komunikasi? Nggak ada. 4 tahun dia di Indonesia. Lu nggak lihat, siapa tahu dia ketemu diam-diam kan bisa Kagak aja. nggak ada, udah ketemu. babang jangan yang ngadi-ngadi lah. pernah 4 tahun dia di sama Thomas Doll kan? 4 tahun dia di Indonesia, bisa nggak dia bahasa Indonesia? Kagak bisa. Jadi kalau kita bicara faktor kecintaan dia sama Indonesia, nggak ada itu. Lah KP lu nggak bisa bahasa Inggris, lu pegang timnas Inggris. Lu kan ngadi-ngadi juga bilang gara-gara lah. KP lu nggak bisa. KP Apa itu lu nggak bisa. bahasa? Udah bahasa umum. Itu. Nggak bisa. Pemain apa? Asing Liga 1 aja, nggak nyampe semusim udah bisa, Bang, ngomong, Bang. Cek, Victor, Itu Semua. dia, kalau itu kesenian tarkam. Jadi sering ngobrol. ya apapun Itu itulah, tarkam biasanya. apapun itu artinya dia menghargai ekosistem di mana dia bekerja. Ini kan enggak. Lo aja nggak menguasai bahasa, gimana coba bahasanya? Bang Mara ngomong 10, si JJ terjemahinnya cuma 5. Dikurangin, kadang dilebihin. Emang kita tahu. Kadang-kadang nggak diterjemahin kalau nggak enak. Kita minta kecap asin dikasih kecap manis, siapa yang tahu? Kalau kendala bahasanya masih ada. Lah, bil saya pegang lead juga nggak bisa bahasa Inggris lu. Kalau soal bahasa lu cari-cari itu. Tuh kan cerita. Iya. Enggak lah. 4 tahun. Ya KP lu berapa tahun nggak bisa bahasa Inggris buat pegang timnas? Berapa tahun dipegang? Oh iya, hampir 4 tahun. Sampai Absel kan dia bawa. Iya. Lalu Jup, gimana Jup? Apa yang kira-kira harus dibenahi oleh timnas kita mungkin dengan hasil yang ada sekarang? Ya sebetulnya sih gua nggak anti sama
manggilin Halfblad tuh sini lah, yang dia nggak mau sih disebut naturalisasi. Pemain baru dari Eropa lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada hal mendasar yang mesti dikerjakan kan. Ya pembinaan usia muda. Cuman tugas ketua PSSI kan memang menciptakan tim nasional yang kuat. Dan ini memang cara cepat untuk menciptakan tim nasional yang kuat. Tapi jangan sampai lupa kalau misalnya ada fondasi di bawah yang harus dibenerin. Dan apakah STY masih mampu bekerja dengan baik kalau misalnya dia nggak disupport dengan manggilin pemain-pemain dari Eropa itu misalnya. Ya, Ini sekarang kan ada 3-4 lagi nih. Ada Tom Haye, ada Jay Itzes, kalau nggak salah Martin Paes tar lagi kan. Ya harus diakui STY diuntungkan oleh PSSI yang demikian mudah sekarang ya mendapatkan pemain-pemain Eropa yang lebih lah dibanding zaman gua dulu yang terima tampung gila lu kayak Arbukri ini bisa gila. Tapi dia diuntungkan dengan pemain-pemain yang disupport. Ini kan bukan dulu Piala Eropa 88 tuh Irlandia kan Jack Charlton juga ngumpulin semua pemain keturunan Irlandia kan. Yang orangnya di Inggris, orangnya di Scotland atau di mana. Nah, jadilah tim itu yang kemudian ya lolos babak kedua. Punya pencapaian yang bagus lah hari itu. Ya sama, STY juga diuntungkan dengan itu. Kalau Bang Mara gimana? Ya itu, dia diuntungkan. Tapi Irlandia kan tidak melupakan. Apakah kita akan menjadikan pencarian pemain timnas ini dari luar atau terus-terusan atau kita perbaiki kualitas kompetisi kita. Kan sekarang seperti Budi bilang, liga kita udah peringkat 6 dari 10 dulu waktu gua pegang Pelita kan nomor 1 di ASEAN. Padahal kalau dari kompetisinya bagus kan hasilnya juga kepada timnas juga bagus gitu. Tapi ya fenomena dunia juga mencari pemain-pemain dari luar sekarang untuk timnas. Jerman aja pakai. Gitu. Iya Bang, mungkin dari 4 laga kemarin juga kan penyelesaian akhirnya juga jadi catatan juga buat kita. Cari striker yang bagus, nah, striker itu tuh yang gimana Bang? Mungkin mesti cari. Dan kalau bertahan sama kiper sekarang ya kalau lawan yang Australia kemarin ya udah kalah tinggi. Rafael nggak tergantikan gitu loh, nggak pernah diganti-ganti juga sepanjang turnamen ini dan kan. Rafael juga nggak punya tandem yang pas sih sebetulnya. Jangan kan tandem, mau sendirian, striker gimana tandem? Ya dia nggak dikasih tandem yang pas. Dia taruh sendiri ya. Sananta juga nggak pernah dikasih kesempatan soalnya. Sananta kalau dilihat di list kan nggak pernah ada di bench, nggak pakai kaos, nggak pakai rompi, nggak pakai rompi. Dia, Dendi, Dimas, bertiga itu gantiannya terus nggak ada. Shane kalau nggak salah dia pertandingan pertama nggak ada juga. Tapi memang kalau lihat ini kan dia cuma 3 pertandingan, bagaimana mau gonta-ganti ngeri juga. Nggak, bukan itu. Dia nggak ada di bench sama sekali. Iya, mau ditaruh di bench gimana orang cuma 3 pertandingan? Ya kan punya lain halnya kalau dia ikut kompetisi. Kan? Kalau ikut kompetisi kan ada 18 pertandingan. Kalau ini kan 3, pelatih juga nggak mau ambil resiko. Gitu. Tapi kenapa dia tidak nggak nyari ya kalau kenapa terus sama STY lu tanya aja sama STY. Ya mungkin maksudnya Dendi dikasih kesempatan gitu ya, walaupun Sananta dia punya pakaian. Dia bawa 4 striker, ya kan? Kenapa yang turun 1 dan nggak diganti? Itu poinnya itu. Iya, itu kan dikasih kesempatan. Pada saat yang mentok tadi jangan pakai istilah dikasih kesempatan, enggak, jangan itu. Dia bawa 4 orang yang dia sebut adalah penyerang terbaik di Indonesia, ya kan? Putra Indonesia yang terbaik itulah ada di situ. Kenapa yang main 1 terus, yang 3 enggak? Bahkan 3 ini sering tidak ada di bangku cadangan. Itu sih sebenarnya poinnya. Bukan kesempatan lah. Kesempatan masuk timnas itu udah kesempatan itu. Kesempatan mainnya maksudnya. Nah kalau lu Bud gimana Bud? Apaan? Lini depan juga jadi catatan buat kita kan? Catatan lah. Main cuma 1 aja penyerang kita mau ngapain. Karena kan memang bukan skemanya buat main nyerang. Dia pakai hoki sempet. Dia pakai hoki. Hoki nggak memuaskan kan? Tapi kan ada kesempatan untuk naruh yang lain, misalnya. Tapi kan nggak ada orangnya di daftar. Tapi memang kalau lihat ini ya STY tidak memaksimalkan pergantian pemain. Iya, sering begitu. Kita lihat dulu. Dia cuma mau nunjukin mungkin lihat pemain gua nih 90 plus 6 kuat gitu. Bisa juga. Gitu ya. Tapi kan nyatanya kan ada hasilnya juga, Bang. Udah gua kasih ginseng Korea asli gitu dia bilang. Harusnya ngajar jahanam gitu maksudnya. Enggak, Australianya kemarin maksimal ganti pemain. Iya. Begitu ganti pemain gol.
Kan nambah gol setelah ganti pemain. Dan terbukti kan setiap babak kedua penampilan timnas kita pasti agak menurun intensitasnya dibandingkan babak pertama. Mentok. Orang capek kalau udah lu nyerang, lu udah ngegebukin, tapi gila nggak jatuh-jatuh nih kan. Berarti strategi taktik nggak jalan dong. Dan lawan ganti taktik kan sering. Gitu. Dan itu bikin kita makin mentok. Berarti Kita kan strategi kebaca taktik udah. nggak jalan. Kan 45 menit main pasti kebaca udah. Jadi strategi ini gimana, Bud? Ya? Lu pertegas dulu, jadi strategi ini kamu Strategi taktik nggak jalan, mentok. Oh, betul. Artinya nggak ada variasi serangan, nggak bisa melihat mana kelebihan, mana kekurangan. Artinya ya rata-rata, makanya gue kasih nilai 5. Oh, gitu. Gue di tengah aja 6. Nah, Bud, sekarang kan udah kelar nih. Sekarang kita fokus PPD. Apalagi dengan masuknya Tom Haye dan lain-lain tuh mungkin apakah itu juga bisa mendongkrak performa timnas kita? Harusnya bisa. Harusnya bisa, karena kan ini kan tambahan energi lagi nih. Amunisi Tambahan energi baru. Harusnya bisa. Iya. Ada striker lagi nggak sih? Kayaknya enggak. Orang Ragnar Mangun. Ragnar. Jadi kan nanti di PPD 2 kali kita ketemu Vietnam, 1 di kandang mereka, 1 di kandang kita. Ini pembuktian apakah kemarin menangnya nggak sengaja atau memang Gila, bisa lu bilang menang nggak meyakinkan. sengaja. Gila lu mau bilang Belgia lagi, lu udah gila. Kita bicara statistik aja nih, 4 kali kita kalah, baru sekali nih kita menang, ini masih ada 2 lagi, bisa ditebus nggak kan gitu aja. Kalau nanti kita lawan Vietnam ternyata nggak menang, ya berarti kita memang belum bisa compete sama Vietnam. Vietnam udah pecat pelatih loh. Bisa aja. Vietnam Siapa ganti ya? pelatih kan? Terusnya harus diganti. Film terusnya diganti Pecat. kan? Pecat. Ah, gue belum baca beritanya. Ada kemarin. Siapa gantinya? Belum tahu, belum. Gue ntar abis ini gue lihat. Oh iya. Ambil Tapi aja. Pak, terus lah dia diganti. Setiap lawan Indonesia dia kalah. Iya. Dulu tuh Masalah lagi itu. lawan Qatar dia nggak mungkin Iya. kita it's impossible we are beaten by a team from Neverland. Post match udah nggak ada, udah dipecat. Indonesia tahu jimatnya dia soalnya. Kalau di posisi kiper Cup gimana Cup kalau menurut lo? Hernando apakah Yang sudah kalau oke punya dua Mister atau Hernando oke, Nadio juga bagus sebenarnya. Dua-dua. Nadio hilang tuh sih aneh kemarin. Arya masuk lagi kan? Iya. Nadio kiper pertama. Kalau dia kegeser ya jadi kiper kedua lah. Atau hilang dari 4 orang ini. Tapi last minute dia masuk lagi. Hernando oke kok menurut kalau gua ya, cukup memuaskan. Cuman kalau kemudian dapat Martin Paes atau siapa tuh Saris Margono nggak tahu bagus apa enggak. Hernando pertandingan lawan Vietnam man of the match. Iya, Artinya bagus. apa? Ditekan kita. Kalau sampai kiper jadi man of the match itu artinya apa Iya. ya? Hujan serangan Bang. Tendangan bebas satu ya. Tendangan bebas diselamatin dia. Oh dia banyak kemarin gol kedua Australia mestinya gol tapi dia bisa blok tapi abisnya bola muntah ya kena. Betul. Telat bereaksi. Hernando bagus ya. Kalau dia Hernando oke. Kalau nggak bagus nggak jadi dia man of the match, Cup. Bagus Hernando tuh. Bang Mara gimana Bang? Kenapa? Hernando apakah penjaga gawang di timnas kita juga udah oke sih sebenarnya. Iya kalau bisa dapat yang anak Lombok, yang anak teman gua tuh Emil Audiero. Audiero ya lebih bagus. Tapi Iya. kan gua udah ngomong sama bapak. Kalau sama Martin Pas gimana? Lah, Martin Pas emang masuk Emil bisa hilang Inter juga. Milan. Kemarin dia nepis tendangan Messi, Bang. Lah iya loh, tapi kalau Emil Emil ini yang 50% darahnya Indonesia orang Lombok. Bapaknya orang kita kan. Bapaknya gua kenal temen gua si Mulyadi. Temen gua. Gua Emil ada Audiero Mulyadi namanya. Nah, waktu gue pegang Pelita Jaya, bapaknya temuin gue, bisa nggak nitip anaknya? Gue bilang nggak usah, lu terus aja di situ. Udah betul. Jadi dia. Udah betul itu dia. Udah betul. Kalau dia dulu diterima di Pelita Jaya, sekarang main Inter Milan nggak ya? Nah, nggak mungkin. Karena ngomong gitu. Tapi memang dia ibunya dari situ. Kalau bisa dapat. Tapi Emil gue tanya, bapaknya nggak mau. Dia punya peluang masih ke timnas Italia kok. Mau iya, udah di Inter sekarang. Oh, dia punya Nomor peluang. 1 di Inter. Bud, kalau target PSSI sendiri pada Sintayong di Piala Asia U23 lolos 8 besar. Realistis apa enggak? Ya realistis lah. Pelatih dunia yang kita kontrak. Itu aja. Kalau bukan pelatih dunia dikasih target kayak gitu, lompat, bunuh diri dia. Ini diterima. Berarti ada keyakinan. Nah, tapi lu melihatnya gimana? Optimis? Kita bisa. Harus optimis. Karena nggak mungkin kan ngasih target ngawang-ngawang setinggi 7 langit. Masih ini
Ya kan biasa kalau target kan pasti harus yang terbaik kan biasanya gitu. Nah, iya, Tapi betul. realistis kah? Yang nggak realistis itu dikasih target juara. Bisa nggak target juara U23? Nah, itu nggak realistis tuh. Ini kan 8 besar masih realistis. Realistis. Masih realistis. Realistis sih kalau U23 ya. Di U23 kan sebenarnya secara kekuatan kan beda dengan tim nasional. Senior. U23, U20, U17, kita selalu punya peluang lah. Bukan cuma kita aja lah, banyak negara-negara ya kayak Mali tiba-tiba ada di 4 besar U17. Ya karena memang levelnya kan 11-12 saja. Senior tuh beda banget memang. Apalagi pemain-pemain kita kan rata-rata usianya U23 nih, pemain-pemain yang ada sekarang ini di tim ini. Coba pertanyaannya, apakah di Dilepas. AFC U23 dilepas atau enggak? Justin Hubner, Ivar Jenner, memang kan masih reserve. Iya. Tapi dia punya peluang main di roster timnya, di kompetisi. Lepas apa enggak? Elkan hampir pasti nggak lepas. Karena dia kan pemain inti di timnya. Dan itu kan turnamen cuma U23. Udah bukan U23 Olimpiade. lokal aja, nggak usah. U23 lokal aja. Lokal Oh, terus aja. capek dong target kalau begitu. Nah, kalau itu agak beda tuh. Nah, itu kalau ditanya, itu agak beda kita jawabnya. U23 ngapain ngasih target? Oh, Ya kan faktanya ada target. selalu dikasih target. Nggak usah. Kan orang. kalau tidak lolos 8 besar nggak ada Ini panjang. sebagai tempat kawah dari di mukanya aja tempatnya ini. Bang, di Indonesia ini U17 kalah, dilemparin busnya sama penonton. Nggak ada kawah candra di muka. U17 cepet tua di kita gitu kan. Nggak bisa. Kalau gue bilang lokal aja. AFF lokal juga. Jadi kami kalau yang benar-benar yang kayak Piala Asia, Piala Dunia ya boleh lah. Yang FIFA lainnya Matchday lokal. lah ya. FIFA Matchday lah. PSD boleh lah. Tapi yang lain lokal aja. U23, U20 lokal aja menurut gua sih. Baru di situ kita lihat gitu. Soal target mau masuk 18 terus apa? Nggak. Karena kalau nggak 8 besar kan belum tentu diperpanjang. Oh, kalau lu mah, Bukan gitu. Media udah tulis gitu. Nah, gue tanya nih, yang nggak misalnya nih, kalau lihat statementnya sih, feeling gue sih PSSI memang nggak mau nih perpanjang STY. Kalau lihat STY 11 ini dia robah lagi naik ke 8 besar. Bukan dirubah. Emang Memang dari dari awal awal targetnya itu, cuma diingatkan. Karena kan digiring nih opininya, bahwa kalau misalnya lolos 16 besar langsung perpanjang kontrak. Oke lah kalau itu ini lah. Tafsir gua sih memang masih ragu mau perpanjang PSSI udah bilang pelatih dari Jerman. Jerman. Malah. Masa sih udah ngomong? Kan sempat bilang pada pelatih dari Jerman. Joachim Löw mungkin. Oh. Ini Thomas Doll yang jangan Thomas Doll. Thomas Doll. Dia Jerman juga pegang sama kamu. Enggak. Jerman juga. Bang, terakhir mungkin Bang. Last question mungkin harapan Abang terhadap timnas Indonesia dan juga mungkin Sintayong diperpanjang atau enggak? Ya kalau menurut gua sih STY ya perpanjang. Kalau sikap gua jelas STY perpanjang. Habis itu malah gua akan bisa kasih STY kekuasaan lebih luas lagi. Apa tuh Benahin contohnya? kompetisinya. Nah. Iya kan? Dia apa kamu direktur kompetisi atau direktur teknik terserah deh. Ya benahin. Soal iklan gimana? Hah? Soal iklan gimana? Ya iklan dan dia masih PSSI bisa tinggal ngomong kalau yang itu. Nah, Iklannya jadi banyak banget itu. Banyak banget udah iklannya. lebih lu jangan-jangan ada pembagian dengan PSSI kan? Ya, kita bisa nggak aja tahu. sih. Bisa aja ada kan? kontrak. Kita nggak bisa. Tapi kasih STY ya diperluas gitu. Ya lu bilang kompetisi nih, perbaiki kompetisi, ya lu kerjain nih, tambahin nih. Gua kasih kontrak, lu perbaikin kompetisi. Bisa jadi pakai STY untuk membuat aliansi strategis dengan Korea Football kompetisinya. Kalau bisa kita punya akses pemain-pemain kita main di klub-klub mereka. Gitu. Sekarang Asnawi udah enggak lagi katanya main di Udah Korea. ke port. Ya, turun dong dari Thailand, Korea ke Thailand. Tapi kan diganti sama Arhan. Arhan Ah, apa? main masuk. Suwon kan? Suwon. Suwon Bang. Suwon gitu. Cep, gimana Cep? Harapannya Cep? Sama terakhir mungkin STY diperpanjang atau enggak kalau menurut lo? Kalau gue perpanjang aja lah 10 tahun lah. 6 tahun lagi maksudnya. Jadi paling nggak kan kelihatan tuh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, pertanyaan gua lah. Apakah dia lagi bikin fondasi untuk sekian tahun ke depan, misalnya gitu. Rasanya begitu ya. Ya kalau misalnya terus tiba-tiba dia potong kompas nyari pemain di mana-mana, terus pemain mudanya nggak pakai lagi, itu lain cerita. Tapi paling nggak kan akan terjawab nih pertanyaan gua, apakah dia beneran sedang berusaha bikin fondasi dengan pemain yang muda-muda ini. Kan sejak dia manggil orang-orang pertama, nggak pernah ada yang di atas 25. Ada 1-2 cuma.
terlalu sedikit gitu. Saya selalu menduga dia mau bikin fondasi. Ketika ada gelombang pemain dari Eropa datang, kayaknya dia nggak gitu-gitu amat ya. Cuma ya itu, gue penasaran aja mau lihat 6 tahun lagi nih akan kayak apa timnas kita misalnya kalau di tangan dia. Lo rela mempertaruhkan 6 tahun kita ke depan? Orang kita biasa kalah kok, apa salahnya? Oh, gitu ya. Ini 16 besar. Harapan lo untuk timnas apa dong? Harapan gue untuk timnas ya bisa Masuk Piala Dunia lah. bisa gitu. menyenangkan ditonton lah. Terus ya masuk Piala Dunia moga-moga. Gue udah berhenti berharap soalnya udah lama. Habis nonton timnas kita kalah mulu. Habis gitu ya ribut-ribut abaikan lah. Kayaknya dulu inget banget tuh kayaknya udah hebat-hebat pemainnya pemain Liga Indonesia main yang terbaik. Tahu begitu final SEA Games kalah juga. Kalah lagi. Nih omongan lo nih agak paradoks. Satu sisi lo pengen proses, tapi lo juga pengen hasil. Jadi lo aliran yang mana, proses atau hasil? Enggak, gue cuma pengen lihat, penasaran sama apa yang STY mau kasih kalau dia masih ada 6 tahun lagi di sini. 10 tahun berarti kan total. Nah, kalau lo, Bud? Lebih itu sih. Gimana, Bud? Ya harapannya pertama nih buat pencinta sepak bola Indonesia, hentikan itu masalah dikotomi isu antara naturalisasi Itu kan atau doang, yang lain nggak ada kayak gitu. Kagak, ini masih hidup di bawah ini kayak begini nih. Ini pemecah belah bangsa ini kayak begini nggak sehat. Masa sepak bola dibikin kayak begini? Ingat loh, lokal pret yang pada dikatain sama orang-orang itu, mereka itu yang membina anak-anak lo, adik-adik lo, keponakan-keponakan lo di sepak bola akar rumput. Mereka ini punya jasa untuk sepak bola Indonesia. Masalah mereka punya SDM yang lemah, ya memang harus ditingkatkan. Tapi bukan berarti lo hina-hina mereka kayak begitu. Mereka ini bangsa Indonesia sama kayak kita. Jadi itu dihentikan lah. Nggak sehat itu kayak begitu tuh. Rusak itu. Yang masih memelihara isu masalah naturalisasi lokal itu pengkhianat bangsa. Mak ngeri. Pengkhianat bangsa. Banget, aduh. Udah, itu satu. Tidak sesuai ini nih arahan di Departemen Imigrasi. Yang ngomong lokal pret pertama kali kan siapa tuh? Ya. Kan itu yang awalnya ribut-ribut. Iya, sekarang ini kita udah nggak usah bisa nyari awalnya siapa lagi, tapi ini udah menggelinding, udah nggak bisa dihentikan. Ini harus di stop sekarang, nggak sehat. Sepak bola kita di treatment kayak begini, apaan sih kayak begini? Kampungan gitu loh. Yang kedua soal diperpanjang atau enggak, ya tentu kan semua ada mekanisme yang harus itu nggak usah dihargai. dia jawab, dia kan cukup jawab yang itu yang tadi aja, dia nggak usah ngomong perpanjang udah tahu dia mau dia. Dia nggak usah. Aku udah mau nggak usah ngomong. Tapi gue asik gitu dengan catatan abang sih bagus juga. Dikasih catatan-catatan. Gue yakin kalau dia dikasih tambahan-tambahan kayak begitu, gue yakin STY nggak akan mau. Bukan PSSI yang nggak mau, STY yang akan mau. Karena? Ya karena dia terikat perjanjian kontrak sama agensi lain, sama agensi di Korea. Itu yang nyari iklan-iklan segitu banyak untuk STY. Mulai dari mana? Hyundai, Hanabang, terus apa? STB Korea, The Sandbox Korea yang jualan avatar yang menggunakan jersey timnas. Bukan, kan nggak elok. Abang lagi kontrak di PSSI 2019 lo masuk 2022 lo tanda tangan kontrak sama agensi manajemen artis ini. Makanya gue bilang dia ini udah bukan menjadi. Nggak, tapi PSSI batasin nggak? Kan dia klausul kontraknya harusnya PSSI batasin kayak Cristiano Ronaldo sama MU kan cuma boleh memintangi 7 sama Real Madrid dibebasin, bagi hasilnya aja diubah. Kan gitu. Maksudnya PSSI-nya punya aturannya nggak? Kan susah juga kita ngelarang rezeki orang. Iya, cuma kan ini masalah kepantasan kan nggak pantas lah. Kayak kemarin kita lagi nonton TV, tiba-tiba TV-nya mengecil, lah pelatihnya malah nawarin kopi. Bukan yang latih. Kopi waktu. Udah, daripada kita berantem. Foto dia nggak makan mie instan kan? Jadi nggak, ini jawabannya dulu berpanjang atau enggak kan gitu. Udah dia tahu dia nggak mau perpanjang, udah Nggak mau perpanjang, udah bilang. Tapi catatan yang dikasih Bang Mara itu sangat rasional. Itu Tapi dia menunjukkan. nggak akan mau. Apaan? Ya nggak tahu. Menurut gua, hitungan gua nggak akan mau STY-nya kalau ditambahin kewenangannya kayak begitu, ditambahin tugas-tugasnya. Tambah kerjaan. Apalagi disuruh les bahasa Indonesia, udah makin nggak mau udah. Aduh. Oke lah, walaupun ini dingin tapi kayaknya gerah juga di sini, kayak terlampau panas sekali pembicaraan. Ya udah mungkin segitu dulu bincang-bincang kita. Semoga pembahasan kita malam hari ini mungkin bisa menjadi referensi dan bisa dinikmati oleh publik sepak bola tanah air. Dan satu hal mungkin yang pasti kita harus mengapresiasi penampilan timnas kita yang tadi malam sudah berjuang untuk bangsa dan negara. Ya jangan lupa saksikan terus One Corner di TV One News. Saya Faisal Krep pamit undur diri. Salam One Corner. Makasih Om Bud, Bang Mara.